Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi di kelas Laravel Dasar untuk pemula bersama saya Muhammad Tragi. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari atau membuat halaman tambah produk, tetapi kita belum membuat fungsi untuk menambah produknya itu sendiri. Nah, di video kali ini kita akan membuat fungsi untuk menambah produknya. Bisa kita langsung masuk ke projectnya. Kemudian di sini kan ada halaman create ya. Nah, untuk menambahkan produknya kita bisa masuk ke product controller. Di product controller ini kita tambahkan satu fungsi, namanya bebas, tapi karena kita ingin membuat, maka kita namakan functionnya adalah create. Nah, karena fungsi ini nanti akan menerima inputan seperti nama, image, price, quantity, description, maka kita menambahkan di sini request. Kemudian kita namakan $request. Di dalam request ini nanti kita bisa mengambil inputannya. Nah, ini saya tuliskan dulu langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, kita akan memvalidasi input yang dikirimkan oleh user. Kemudian, setelah divalidasi, nanti kita akan membuat produknya. Kemudian, yang terakhir, setelah kita membuat produknya, kita akan redirect halamannya ke halaman product index. products.index atau halaman utama. Nah, ini adalah 3 step ya. Nah, kita mulai saja untuk validasi input. Itu kita bisa mengambil $request yang ada di sini di atas. $request kemudian panah. Karena kita ingin memvalidasi, maka kita tambahkan validate. Nah, di dalam validate ini kita bisa menambahkan array kurung siku di sini. Ini jangan lupa kita tambahkan titik koma. Kurung siku, kemudian untuk setiap nama yang ada di formnya itu seperti apa validasinya. Nah, untuk nama ini bisa kita ambil dari, kita lihat di formnya, kemudian di sini kan ada name ya, ada name. Nah, yang inilah yang kita ambil sebagai nama di validasinya. Name, image, price, quantity, description, seperti itu. Nah, karena yang pertama itu ada name, kita tambahkan name, kemudian panah dengan sama dengan lebih dari. Nah, di sini juga string. Nah, validasinya untuk name itu dia wajib diisi. Karena dia wajib diisi, kita bisa tuliskan required. Wajib gitu. Nah, untuk image itu rules-nya adalah dia harus diisi, required. Kemudian kita tambahkan pipe, itu ada di bawah backspace ya. Tombol backspace, kemudian karena dia image, dia harus berbentuk file image. Setelah itu ada price. Price ini juga wajib diisi, kita tuliskan required. Kemudian quantity. Quantity ini juga required. Dan yang terakhir description. Description juga required. Nah, di sini kita sudah membuat validasinya. Jadi, jika name-nya atau yang lainnya ini validasinya tidak terpenuhi, maka dia akan mengirimkan pesan error. Saat ini pesan errornya itu adalah default dari Laravel-nya, yang mana dia menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau kita ingin mengcustom message-nya, bisa kita tambahkan di sini setelah tutup kurung siku, kita kasih koma, kemudian kita kasih kurung siku lagi. Nah, di sini kita bisa menambahkan pesan errornya. Nah, untuk pesan error name, kemudian untuk required. Jadi di sini ketika required ini untuk name dia tidak terpenuhi, maka pesannya apa? Di sini saya akan menuliskan nama produk tidak boleh kosong. Titik. Nah, nanti ketika required ini tidak terpenuhi untuk field name, maka tampil nama produk tidak boleh kosong.
Nah, kalau kasusnya seperti image, ini nanti bisa kita tuliskan image.required, kemudian image.image, nanti pesannya seperti apa. Nah, ini saya percepat saja videonya. Ya, ini sudah kita buat semua ya. Jadi untuk name, image, price, quantity, description-nya kita sudah buat pesan errornya. Nah, jika datanya berhasil divalidasi, maka dia akan membuat produk. Nah, untuk membuat produknya, sebelum kita buat produk, kita harusnya ada step lagi ya. Ada step lagi itu adalah untuk menyimpan foto produknya. Nah, jadi foto produknya akan kita simpan di project kita. Caranya adalah, nah di sini saya menggunakan saya buat satu variabel namanya $data. Ini berisi data-data dari request-nya. Jadi isinya itu ada name, ada image, ada price, ada quantity, ada description. Kemudian untuk image itu kita ubah karena image ini kan file ya. Kita pengennya di database itu cuma menampilkan tulisan saja, misalkan images slash nama filenya apa, misalkan images slash example.jpg kayak gitu. Nah, nanti image-nya itu bakalan kita simpan di project-nya nanti supaya bisa kita panggil. Nah, di sini caranya adalah dengan $request, kemudian kita ambil file dengan namanya image. Image itu diambil dari yang sini ya. Kalau name-nya dia bukan image, ya teman-teman ganti aja. Kemudian setelah kita ambil, kita simpan dengan function store. Nah, store ini akan menerima path-nya di mana karena kita ingin memasukkan dia di folder images. Kemudian kita ingin memasukkannya nanti di folder public. Seperti ini jadinya. Nah, setelah itu kita membuat produknya. Cara membuat produknya adalah dengan memanggil model produk. Memanggil model produk ya. Nah, ini pastikan juga di atas ini kalian tambahkan ya. Untuk menambahkan produk itu bisa kita ketikkan -2.2 produk -2.2 kemudian create. Nah, di dalamnya sini bakalan kita taruh $data tadi. Nah, jadi di sini sudah kita tambahkan. Setelah ditambahkan, maka kita akan meredirect ke halaman product index atau halaman utama. Jadi di sini kita bisa return, kemudian redirect. Kita ingin redirect ke route. Route-nya namanya adalah products.index. Ini kita save. Nah, setelah kita save, kita buat dulu route-nya. Di sini route-nya bisa kita tuliskan route, kemudian metodenya karena kita mengirimkan data, kita menggunakan post. Untuk URL-nya kita samakan saja @product. Kemudian di sini kita tambahkan product controller -2.2 class. Kemudian nama functionnya adalah create. Kita berikan nama name products.create. Kita save. Kemudian kita buka create.blade.php. Kita ke action di formnya. Nah, ini kita ganti menjadi route. Namanya tadi adalah products.create. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Kita jalankan project-nya php artisan serve. Ini sudah jalan ya. Dan jangan lupa juga jalankan XMPP-nya. Kita ke Digishop. Ini kita reload. Nah, ini sudah ya. Kita masukkan misalkan di sini legacy tadi ya legacy headphone. Ini kita ganti aja headphone legacy pro. Kemudian kita pilih foto produknya. Nah, di sini kita pilih gambarnya, yaitu kita pilih produk 1, open.
harga produknya kita kasih 250.000 misalkan. Stok produknya dia ada 30, deskripsinya itu adalah kita kasih lorem saja. Nah, saya kopas di sini. Ini teman-teman bisa ketikkan sembarang saja ini ya. Ini saya menggunakan lorem. Kemudian kalau kita klik tambah produk, nah dia akan muncul page expired. Nah, ini apa masalahnya? Kita kembali ke create.blade.php. Kita harus menambahkan di bawah formnya sini, kita tambahkan add CSRF. Nah, kemudian save. Ini untuk proteksi supaya form kita itu hanya bisa dikirimkan oleh kita saja. Maksudnya hanya bisa dikirimkan melalui halaman tambah produk gitu. Ini kita save, kemudian kita kembali dulu. Nah, ini kita reload, kita masukkan lagi. Headphone Legacy Pro, kita masukkan filenya. Kemudian harganya tadi 250.000. Stok produknya adalah 30, deskripsi produknya kita kasih lorem ipsum. Kita klik tambah produk. Nah, di sini akan muncul add_token to fillable property to allow mass assignment. Kita lihat lagi. Nah, di sini kalau kita lihat di product controller, karena kita menggunakan produk titik 2 create. Nah, di model produknya kita buka di app models kemudian product, kita harus menambahkan protected $fillable. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ketika kita membuat create ini, kita harus mendefinisikan data mana yang boleh kita masukin gitu. Kita tambahkan. Kita kan ingin nama, image, price, quantity sama description. Maka di sini kita tinggal tuliskan name, image, kemudian price, kemudian quantity, dan description. Kita save, kemudian kita kembali, kita reload lagi, kita masukkan lagi, kita pilih filenya, masukkan harga produknya, 250.000, stok produknya ada 30, dan deskripsi produknya lorem ipsum. Kita klik tambah produk. Nah, di sini ada column not found unknown column quantity in field list. Coba kita lihat lagi ya. Di sini harusnya dia di sini stok ya. Di sini stok. Jadi harusnya itu stok bukan quantity. Nah, kita kasih ganti stok, kemudian di sini harusnya di sini bukan quantity ya. Kita ganti di sini jadi stok. Kemudian di create.blade.php-nya juga kita ganti menjadi di sini quantity-nya ganti stok. Kita save. Kita kembali, kita reload. Nah, jadi ketika kita membuat kode itu tidak sekali jalan langsung bisa gitu. Jadi kita harus memperhatikan pesan errornya. Kita masukkan lagi. Produk 1, harga produknya 250. Stok produknya adalah 30. Lorem ipsum deskripsinya. Tambah produk. Nah, produknya sudah jalan, tapi di sini ada masalah lagi nih. Gambarnya belum bisa jalan, belum nampil. Nah, kalau kita lihat di bagian storage, kemudian app, public, images, itu sudah tampil sebenarnya. Ini udah ditambahkan banyak nih ya. Karena tadi kita 3 kali buat produk dan gagal, itu sebenarnya dia sudah bisa ngupload gambarnya nih. Ini gambarnya sudah kita upload 3 kali. Nah, ini kita hapus dulu. Delete ya. Semuanya. Kemudian untuk kita supaya bisa mengaksesnya di public, karena kan kita ngambil gambarnya itu di public ya, tapi di sini belum tampil. Caranya itu dengan di sini bisa kita stop dulu. Kita ketikkan php artisan storage kemudian -2 link.
Kita enter. Nah, ini sudah ada. Jadi di public ini akan ada folder storage. Yang isinya adalah isi dari folder storage yang ada di sini gitu. Kemudian kita kita jalankan dulu ya PHP Artisan Serve. Jalankan. Kemudian kita reload, harusnya tampil. Oh, ini belum tampil juga ya. Kita coba cek dulu. Nah, ini kalau kita reload, dia bakalan ada image-nya seperti ini. Tapi kan image-nya sudah kita hapus tadi ya. Nah, ini coba kita delete dulu. Kemudian kita bikin yang baru ya. Kita bikin yang baru. Headphone Legacy Pro. Foto produknya kita tambahkan produk A1. Harga produknya itu 250.000. Stok produknya ada 30. Dan deskripsinya lorem ipsum. Kita tambah produk. Nah, dia akan tampil di sini produknya, yaitu yang kita tampilkan. Oke, tapi di sini price-nya, masalah di price lagi. Price-nya ini tidak menuliskan rupiah, kemudian berapa gitu ya. Nah, itu untuk mengatasi hal tersebut, kita buka index.blade.php, kemudian di product price, ini kita cut dulu. Nah, cara untuk membuat formatnya menjadi rupiah, kita bisa kasih RP. Ini RP. Oh, nggak usah kayaknya. Nggak usah pakai itu. Kemudian di sini kita tambahkan number underscore format. Di sini kita bisa masukkan dollar product price-nya. Kemudian untuk desimalnya kita kasih 0 saja. Kita tidak menggunakan desimal. Kemudian untuk penanda desimalnya kita kasih koma. Dan penanda ribuannya kita kasih titik. Ini kita kasih petik, kemudian kita tambahkan seperti ini. Ini kalau kita save, kita reload lagi. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya, Rp.250.000. Mungkin kita kasih spasi dulu sini. Nah, kita save. Atau supaya lebih rapi, ini bisa kita hapus, kemudian di sini kita tambahkan Rp titik spasi. Kita reload. Nah, sudah ya. Ini sudah jadi dan kita sudah bisa menambahkan produk. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat dan selamat siang semuanya.